Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di kelas ini siapa sekretarisnya? Oh iya, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada. Jadi hari ini nihil ya. Baiklah, mungkin dari kalian ada yang mengetahui apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tepat sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Apakah kalian ada yang tahu manfaat yang dapat kita ambil dari materi ini? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan manfaatnya. Dalam ilmu matematika ini diterapkan di bidang statistika. Dalam ilmu fisika ini diterapkan sebagai perbandingan terhadap variabilitas. Misalnya mengukur data curah hujan, mengukur data suhu, maupun mengukur data udara. Banyak sekali manfaat yang kita ambil pada materi ini. Ibu harapkan kalian semua bisa memahami dengan baik, fokus, dan bersungguh-sungguh. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Ada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. 1. Kalian mampu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 2. Kalian mampu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3. Kalian mampu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4. Kalian mampu menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui ukuran pemusatan data? Belum ada. Baik, Ibu Guru meminta kalian untuk duduk di kelompok masing-masing untuk memahami materi ukuran pemusatan data. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman, kemudian saya akan memberi pertanyaan tentang materi ini. Baik, waktu sudah 10 menit, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kelompok, yaitu kelompok 1. Kelompok 1, bagaimana cara mendapatkan kesimpulan untuk setiap data? Lalu pertanyaan yang kedua pada kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana menghitung data pada selang tertentu? Kelompok 3, pertanyaannya, apa itu distribusi frekuensi? Kelompok 4, bagaimana mendapatkan distribusi frekuensi dari data mentah? Baik, jawaban dari kelompok-kelompok kalian sudah bagus. Ibu akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini. Distribusi frekuensi merupakan pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Dengan mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas pada distribusi frekuensi, memudahkan pengguna data untuk mendapatkan informasi berguna yang lebih banyak. Berikut ini merupakan langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi dari data mentah. Pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan merupakan selisih data paling besar atau maksimum dengan data paling kecil atau minimum. Kedua, menentukan banyak kelas. Data berukuran banyak kelas berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. 3. Menentukan panjang kelas.
Panjang kelas didapatkan dengan cara membagi jangkauan oleh banyak kelas. Jika diperlukan, panjang kelas didapatkan dengan membulatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Yang keempat, memilih titik awal, yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang kurang dari data paling kecil. Dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal akan didapatkan titik awal kelas-kelas lainnya. Misalnya, titik awal kelas pertama adalah 16 dan panjang kelas adalah 5. Maka 21 adalah titik awal kelas kedua, 26 adalah titik awal kelas berikutnya, dan seterusnya sampai didapatkan titik awal sebanyak jumlah kelas. Sedangkan titik-titik akhir kelas didapatkan dengan mengurangkan 1 dari titik awal. Dengan demikian, kelas pertama adalah 16 sampai 20 dan kelas-kelas berikutnya didapatkan dengan cara yang sama. Yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Perhitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan penghitungan. Baik, Ibu Guru akan meminta kalian untuk tetap duduk di kelompoknya masing-masing karena masih ada pembahasan tentang histogram. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca materi, berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah itu, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan tentang materi histogram. Baik, waktu sudah 10 menit, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada semua kelompok. Harap dicatat ya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari histogram? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat histogram? Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang tertera dalam histogram? Itu dicatat, dikumpulkan menjadi satu di Ibu Guru. Baik, karena pengerjaan kalian sudah selesai, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan titik tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Informasi yang dibutuhkan untuk menggambar histogram adalah batas kelas dan frekuensinya. Sumbu X merupakan kelas dari distribusi frekuensi, sedangkan sumbu Y adalah frekuensinya. Baik, karena diskusi sudah selesai, Ibu akan memberikan pembahasan soal pada poin A, B, C, D. Yang akan Ibu bahas adalah poin A dan B. Sedangkan poin C dan D untuk latihan mandiri terhadap siswa-siswa semuanya. Pada soal yang pertama, berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Sebutkan kesalahan masing-masing distribusi frekuensi dan alasannya. Pembahasan yang A, diketahui panjang kelas distribusi frekuensi A adalah 6, sedangkan panjang kelas yang keempat 45 sampai 49 adalah 5. Panjang setiap kelas dalam suatu distribusi frekuensi harus sama. Pada poin B, kelas-kelas pada distribusi frekuensi B mempunyai batas yang saling beririsan. Hal ini dihindari agar tidak ada data yang masuk dalam dua kelas yang berbeda. Poin C dan poin D sama caranya, hanya perlu pembahasan dari kalian semua. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian,
Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.